Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Sawu Jejer 1, yang kami hormati Ibu Dewi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sawu Jejer 1. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan bersama kehadiran Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan bersama untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyebaran budaya positif oleh Ibu Sufia Dewi. Yang keempat, umpan balik dari peserta. Yang kelima, penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Kepada hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Sawu Jejer 1 atau yang mewakili, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bu Dewi, kemudian Bapak Ibu Guru, yang saya hormati, kita berkumpul di sini dalam acara diseminasi tentang budaya positif ya Bu Dewi ya. Acara ini adalah acara di mana Bu Dewi untuk memberikan pengalaman baik beliau yang didapat saat CGP angkatan ke-7. Nah, jadi Bapak Ibu Guru mohon diikuti dengan baik acara dengan hari ini. Semoga hal-hal positif yang bermanfaat pada hari ini dapat
CGP angkatan berikutnya. Oke, monggo nanti semuanya bisa daftar. Jangan kalah sama Bu Dewi. Bu Dewi kan ini contohnya. Nanti kemudian akan muncul Bu Dewi yang lain. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang positif. Matur mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya, dan selanjutnya akan penyebaran budaya positif oleh Bu Supriyadari kepada beliau. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin berbagi. Saya sengaja mulai bukan menghubungi, saya hanya berbagi info. Selama 3 bulan ini akan dapat dalam pelatihan angkatan 7 di Kota Malang. Yang pertama, judulnya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman diseminasi tentang budaya positif. Monggo next. Saya mau tanya sekarang. Tangan satu tangan, ya ditepalkan. Nah, umpama ini bayangkan budaya ini tidak boleh diambil. Yang A siapa dulu? A. Oh, tiga. Berarti Bu Erin B. Mencoba membujuk, mengerti, intimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik. Supaya Butika itu mau, apakah Butika itu mau membuka atau tidak? Bagaimana caranya? Serayu, tapi Butika tetap tidak mau membuka, karena barang itu sangat berharga bagi Butika. Kira-kira Butika mau membuka atau tidak, Bapak Ibu Guru? Karena itu barangnya berharga. Kira-kira Butika mau membuka atau tidak, karena barang itu sangat-sangat berharga. Entah itu berlian, sepokat berlian atau apa. Berlian atau jadi Butika mau membuka atau tidak? Tidak mau kan? Butika mau membuka apabila itu inisiatif dari Butika sendiri atau dari orang lain? Inisiatif sendiri kan? Meskipun diintimidasi, diilik-ilik, digoda-goda, dinaik kayu sama dari nggak mau kan? Oke, silakan nanti kita buka. Apa sih maksudnya ini? Tepuk tangan dong. Selanjutnya, nah, pada hari ini kita akan meluruskan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan miskonsepsi tersebut itu dengan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, Mardika iku jarwonya nora mung lepasing pamrih. Ning uga kuat kuwasa amandiri triyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak lepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat perintah sendiri. Jadi dari dalam dirinya sendiri itu punya keinginan untuk bekerja. Jadi bukan kita yang membuat, tapi yang menjadikan. Rayu kita bukan membuka, tapi itu tidak bisa, harus
Jadi ini ketika ditanya oleh ibu Aga, karena ialah Pak orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kemudian kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Joni itu untuk bertahan hidup. Itu contoh motivasi bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Contohnya kasus Dodi mengambil bekal temannya, kan kadang ada anak minta, aku jaluk bekal. Nah itu dia itu merasa senang diperhatikan. Kemudian ada temannya, Bu si Dodi lo bu ngambil telurku tadi. Nah itu namanya dia itu punya kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh teman-temannya, tapi dengan cara yang salah. Berikutnya yaitu penguasaan, yaitu merasa hebat, jadi sok jagoan. Temannya dia jadi takut. Itu namanya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, dia ini merasa bebas. Jadi bosan bekal makanan ibunya dibawain nugget terus dia itu ingin coba makanan teman-temannya, ada pilih. Nah, ada yang ketawa-ketawa itu Diva itu iya Diva. Nah itu dia itu ingin merasakan kebebasan. Kok dikasih, iya kok dikasih makanan itu aja, makanya kayak bekal cuma cetrai. Selanjutnya yaitu kesenangan, yaitu si Dodi ini merasa senang kalau dia melakukan keisengan, iseng-iseng, namanya anak kadang dolim apa-apa, ganggu apa, itu namanya kebutuhan kesenangan. Selanjutnya di posisi kontrol itu kita lihat ada 5 tentang penghukum, ada tidak kelihatan ya, agak besarnya bisa nggak Bu? Tidak bisa ya. Pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman sebagai teman, sebagai guru, kemudian sebagai manajerial ada 5. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, menjadi manajerial, itu orang yang benar-benar posisinya yang ideal itu di manajerial, karena anak-anak itu tadi dipanggil kemudian diberitahu cara-caranya itu bagaimana, jadi tidak dihukum. Selanjutnya nah, untuk memberikan supaya anaknya itu jadi terarah, teratur, itu adanya peraturan kan biasanya. Kalau di sini kita namakan keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Karena kembali lagi ke motivasi intrinsik tadi, bahwa itu dirubah sesuai perilakunya diri sendiri, bukan dari orang lain, dari tapi dari perilaku sendiri, sadar diri sendiri, dan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti peraturan sekolah itu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, rinci dan konkret. Contohnya garis tertib jika dulu tidak ada. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Contohnya mengikuti pembelajaran di kelas dengan tenang. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya positif.
segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tindakan, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian menstabilkan identitas. Berubah mau katanya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ajak kaos. Ini contohnya, gambar-gambarnya. Nah, tanggapannya, ini tanggapan dari anaknya. Saya tanya bukan baliknya. Kemarin Bu Guru sudah memberitahu kamu gak kerjakan PR. Tanggapanmu apa setelah saya lakukan segitiga restitusi? Katanya terima kasih karena tidak dimarahi katanya. Tapi diberi tawaran dan dinasehati. Kemudian tuh selanjutnya kesimpulannya jika melakukan segitiga restitusi itu diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Ini manajer ini sebagai posisi yang paling ideal karena dengan mengajukan pertanyaan bermakna, menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi anaknya itu tidak usah dimarahi tapi diajak diskusi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang sudah disampaikan Bu Dewi tadi, berdasarkan pengalaman saya di kelas 2, ternyata saya sudah pernah melakukannya. Jadi di kelas 2 itu terdiri dari anak-anak yang masih umurnya sekitar 8 tahun. Jadi masih anak-anak sekali, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya saya sebagai wali murid itu memang melakukan hal-hal persuasif jika anak-anak melakukan kesalahan. Jadi saya lebih banyak menasehati, memberitahukan mana yang baik dan buruk, seperti itu. Ternyata dengan paparan yang sudah disampaikan Bu Dewi tadi, saya mengerti bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata ada teorinya. Jadi tadi ada segitiga restitusi yang merupakan teori bahwa ada cara-cara yang digunakan kami sebagai guru, cara-cara yang lebih baik untuk mengkondisikan anak-anak agar menjadi anak-anak yang lebih disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya, seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Selamat ya Bu Dewi, terima kasih atas pemaparannya tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk pemaparan kali ini sangat bermanfaat bagi kita tenaga pendidik, terutama di sekolah. Terutama tadi saya mendapatkan ilmu baru, kita sebagai bisa memposisikan diri kita sebagai manajerial, di mana itu sangat berguna. Kita melakukan pendekatan kepada anak-anak kita untuk mengetahui alasan-alasan apa yang mungkin terjadi atau permasalahan apa di dalam diri anak-anak itu sendiri, dan kita dapat menemukan solusinya. Sangat bermanfaat sekali. Semangat guru penggeraknya, semoga lancar sampai akhir. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali kelas inklusi yang telah mengikuti program dari Bu Dewi ini tadi, saya sebagai wali kelas inklusi juga telah menerapkan apa yang telah Bu Dewi sampaikan. Ternyata memang benar, ketika ada anak yang salah itu tidak bisa langsung dimarahin. Karena apa? Karena setiap anak juga memiliki sifat dan sikap berbeda-beda, dan bisa mengakibatkan anak itu menjadi kecil hati atau mungkin bisa tidak mau masuk sekolah. Maka dari itu, ketika ada siswa yang salah, kita tidak boleh langsung memarahinnya. Lebih baik kita berdiskusi dulu bagaimana apa yang salah, bagaimana keadaannya, apa yang salah, dan yang harus kita perhatikan lagi ada